Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari beragam mazhab, beragam pemahaman, dan beragam praktik keagamaan. Keragaman ini semakin berwarna-warni ketika Islam dibawa masuk ke ranah kehidupan masyarakat yang lebih luas, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Fakta keragaman ini sudah berlangsung lebih dari beberapa abad. Di negeri kita ini, hal tersebut tidak mungkin dapat dihindari. Ikhtiar yang perlu kita lakukan adalah membangun persatuan dalam keragaman. Diketahui, Islam sebagai realitas religio-kultural berada pada dua korpus besar. Yang pertama, Islam sebagai korpus wahyu dan Islam sebagai korpus historis. Islam korpus pertama adalah Islam yang ideal yang berada dalam kerangka wahyu, bersifat normatif atau high tradition sebagaimana dikandung dan ditunjukkan oleh teks-teks Al-Quran, sedangkan Islam historis adalah Islam yang berada pada kerangka lokal tradition, sebagaimana yang dibaca, dimengerti, dipahami, dan dipraktikkan oleh umatnya. Islam telah dahulu lahir, terdiri dari beragam mazhab dan keyakinan religius. Contohnya di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar yang memiliki corak khas dalam keyakinan religiusnya. Keberagaman kultural sama sekali tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap syariat Islam yang bersumber pada nas-nas keagamaan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan melahirkan keberagaman pemahaman serta praktik-praktik keagamaan yang syarat dengan perbedaan antara umat Islam pada satu realm dengan umat Islam pada realm yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menggali sumber historis dan sosiologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Awal lahirnya mazhab dalam Islam, ketika Nabi masih berada di tengah-tengah umat, semua persoalan dikembalikan dan dijawab oleh beliau. Oleh karena itu, di era nubuah tidak terdapat perbedaan mazhab. Kaum muslimin baik suka maupun terpaksa mengikuti ajaran yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar, masing-masing merasa paling layak memimpin umat.
memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas, isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka bahwa keluarga Nabi yang layak menjadi ulil amri karena mereka terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi mereka, Alilah, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu, dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib. Pentingnya untuk mengenal mazhab yang pertama, adanya beragam mazhab dalam Islam merupakan realitas yang harus dipandang dalam kekayaan budaya Islam. Yang kedua, adanya beragam mazhab memungkinkan kita memiliki banyak pilihan untuk mengatasi permasalahan kehidupan modern. Selanjutnya yang ketiga, di era globalisasi yang ditandai dengan revolusi informatika, arus informasi begitu mudah diakses, termasuk informasi tentang Islam. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Upaya kita menutup diri terhadap mazhab lain sebenarnya sama saja dengan memutlakkan kebenaran mazhab kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memuji orang-orang yang mau mempelajari beragam mazhab dan menggelarinya sebagai ulil albab. Dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanu ulaika allazina hadahumu Allahu wa ulaika hum ulul albab, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ulil albab adalah mendengarkan segala perkataan, termasuk tentunya mempelajari segala mazhab, kemudian mampu memilih mazhab yang paling baik. Fikih di Indonesia secara umum terdapat dua mazhab besar, yaitu mazhab yang berpegang pada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, dan mazhab yang langsung berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, masyarakat Nahdlatul Ulama dan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 4 mazhab, sedangkan masyarakat Muhammadiyah dan Persatuan Islam berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang berpegang pada 4 mazhab pun berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita bersama-sama menggali sumber teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Mengapa hasil ijtihad para mujtahid bisa berbeda? Karena ada beberapa sebab. Yang pertama, dilihat dari sifat lafal yang ada baik dalam Al-Quran maupun hadis. Terkadang dalam satu lafal mengandung makna ganda. Terkadang kedua makna itu bahkan bersifat hakiki. Contoh satu lafal yang mempunyai makna hakiki dan majazi atau kiasan sekaligus adalah lafal yunfau dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 33. Ulama pada umumnya mengartikan yunfau dengan diusir dari kampung halaman. Arti tersebut memang makna hakikinya. Jelas bahwa lafal Al-Quran dan As-Sunnah demikian adanya sehingga terkadang menimbulkan perbedaan paham.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dengan demikian, ketika agama Islam didatangkan melalui seorang nabi di Mekah sampai Madinah, para ahli kitab enggan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Quran Surah Ali Imran ayat 19-20 menjelaskan sikap ahli kitab kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat dan akan hamba-hambanya. Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa agama Islam. Hakikat agama ini sama dengan agama yang dibawakan oleh para nabi atau rasul terdahulu. Yang berbeda hanyalah bahasa atau penyampaian para nabi. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 67 ditegaskan, bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu. Misalnya setiap orang mukmin diwajibkan sholat, namun tata cara sholat umat Nabi Muhammad dengan umat lain bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, perintah sholat dalam Al-Quran tidak disertai tata cara sholat. Tata cara diserahkan oleh Tuhan kepada Nabi atau Rasul utusannya. Disinilah letak pentingnya harus beriman kepada Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam harus berpegang kepada ulama sebagai pewaris Nabi. Dengan wafatnya ulama sebagai pewaris Nabi, ilmu agama yang benar bisa hilang, sehingga banyak manusia yang malah berguru kepada manusia-manusia bodoh, yaitu bukan kepada ulama pewaris Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah guru dan teladan dalam beragama. Orang-orang di sekitar Nabi mengamalkan Islam dengan tingkat kesalehan yang sangat tinggi. Mereka meneladani Nabi, mereka sangat taat kepada Nabi, mereka memiliki keimanan yang sangat kokoh, dan mereka rukuk dan sujud dengan merunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Peribadatan mereka berdampak terhadap sikap dan perilakunya. Mereka rendah hati di hadapan manusia, berlaku sopan dan berakhlak mulia. Mereka hidup tolong-menolong melebihi saudara kandung yang sedara. Persaudaraan mereka diikat oleh kesamaan iman yang sejati. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 menyatakan, innamal mu'minuna ihwatun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.
Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat bermanfaat bagi orang yang banyak, termasuk pada diri saya sendiri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.